Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di antara sekian banyak kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kitalah sedikit di antara mereka yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan napas-napas melaksanakan ritual ibadah salat Jumat. Pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin yang mengeluh terkait permasalahan rizki, yang rizki tersebut susah untuk didapatkan oleh dirinya. Seakan-akan rizki itu sulit untuk diraih semaksimal mungkin. Berbagai cara mereka menggunakan akal mereka sendiri untuk mendapatkan rezeki tersebut, banting tulang untuk mendapatkan uang, pulang malam pagi harus sudah kerja lagi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an yang banyak ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka terkait mafatihul rizq fi rawil Qur'anil Karim wal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait kunci-kunci rizki yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam cahaya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai rizki bisa kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau tidak menggambarkan bagaimana teknik marketing, bagaimana teknik untuk memikat orang lain supaya tertarik dengan barang dagangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan gambaran terkait dengan bagaimana cara membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat memaksimalkan ibadah dan menjauhi maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki bisa kita dapatkan yang pertama itu harus banyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat ini menjadi salah satu cara supaya rezeki bisa sampai kepada kita itu melimpah dan penuh keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwa faktor yang dapat menyumbat rezeki tidak sampai kepada kita itu berkat dosa yang selalu kita lakukan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki tersebut. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan kepada kita rezeki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rezeki kepada kita, tapi kita sendiri yang justru menutup pintu-pintu rezeki yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian mengumpulkan referensi sehingga mereka berkesimpulan bahwa ketika seseorang terus melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang akan dicabut dari kehidupan orang beriman itu.
Pertama adalah dicabutnya kenikmatan beribadah. Kalau kita masih merasakan sholat itu kurang khusyuk, sholat itu kemudian pikirannya kemana saja, maka yang harus dievaluasi adalah barangkali masih banyak dosa-dosa kita yang masih dirutinkan setiap harinya. Yang kedua adalah dicabutnya ilmu. Sulit untuk menghafal Quran, sulit untuk menghafal hadis, sulit untuk belajar ilmu-ilmu agama, sehingga sulit mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena banyaknya maksiat yang sering kita lakukan. Imam Al-Bukhari hafal 300.000 hadis, 200.000 hadis dhaif yang dia hafal, dan 100.000 hadis sahih yang beliau hafal. Di antara 300.000 hadis yang oleh Imam Al-Bukhari hafal, sekali beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang 40 hadis dalam hafalan Imam Al-Bukhari. Pun demikian dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau misalnya sedikit saja melihat aurat perempuan, maka Imam Syafi'i error hafalannya. Imam Syafi'i punya unik, berbeda dengan murid-murid yang lainnya. Imam Syafi'i kalau baca halaman yang kanan, halaman yang kiri ditutup. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sekali baca itu langsung hafal. Takut kalau membaca halaman yang kanan, yang kiri takut kehafal. Maka yang kiri ditutup, yang kanan dibuka. Pun demikian ketika membaca yang kiri, maka halaman yang kanan ditutup, takut nanti kehafal kembali karena sudah hafal. Tetapi ketika beliau bermaksiat, Imam Syafi'i kemudian mengatakan, syakartu ila Waqi' su'ahibli barsyadan ila tarkil ma'asi bi anna ilman nur wa nurullahi la yuhda ila al-'asi. Bahwasanya aku pernah mengadukan kepada guruku Imam Waqi' terkait errornya hafalan saya. Kata Imam Syafi'i, saya mengadukan seperti itu kepada guru saya. Maka guru saya menyebutkan, wahai Syafi'i, ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Yang terakhir adalah dicabutnya rizki dari kita. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya sekali lagi bukan tidak memberikan, Allah memberikan, cuman ditutup pintu rezeki tersebut oleh tumpukan dosa yang selalu kita lakukan. Maka pantas saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk istighfar dan taubat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibu." Sesungguhnya seorang hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan mendapatkan rizki disebabkan dosa yang selalu dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran terkait dengan rizki dengan cara istighfar dan taubat. Dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguh Allah itu Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Apa yang dihasilkan dari istighfar dan taubat itu? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah nanti akan memberikan rizki kepada kalian berupa hujan yang sangat penuh keberkahan, hujan yang sangat lebat, dan harta dan keturunan yang banyak. Ini terjadi ketika di zaman Umar bin Khattab, musim gagal panen, tidak ada hujan, orang-orang meminta fatwa untuk sholat istisqa. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menulis fatwa tidak sholat istisqa, tidak sholat minta hujan. Tetapi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah memfatwakan banyak kaum muslimin yang harus segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam istighfar. Dan betullah, tidak lama setelah fatwa tersebut, Madinah kemudian diguyuri air hujan yang sangat lebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan pun mulai tumbuh kembali berkat istighfar dan taubat masyarakat-masyarakatnya. Pun demikian dengan zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Pada waktu itu orang-orang banyak pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah rumah tangga, tetapi kemudian mereka tidak memiliki keturunan. Datang ke dokter ini, doa, segala macam, tapi kemudian mereka tidak bisa memiliki keturunan. Mereka kemudian konsultasi kepada imam besar pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri terkait fatwa yang diberikan kepada mereka?
mereka disuruh untuk bangun tengah malam bersama pasangan mereka, ambil wudu, istighfar, taubat selepas sholat tahajud. Dan betullah ketika itu dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakatnya memiliki keturunan. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi ahli hadis dan ahli tafsir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah takwa. Setelah kita istighfar dan taubat, harus takwa. Meningkatkan kualitas ibadah dan menjauhi maksiat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu nanti akan diberikan solusi terkait permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang takwa tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hati kita tergegas untuk segera meninggalkan aktivitas dunia kita, segera kita beranjak ke masjid untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rizki akan bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah takwa adalah tawakal. Kita harus bergerak keluar dari rumah dan hindari sifat meminta-minta atau ingin diberi. Bukan tidak boleh, tetapi kita harus punya jiwa mujahadah. Lihat burung. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziktum kama turzaqu tayr, takhudhu himasan wa taruh biqanan." Kalaulah kalian, kata Nabi SAW, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Takhudhu himasan wa taruh biqanan. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, bahkan bisa memberikan sisa-sisa makanan untuk keluarganya, bahkan bisa memberikan yang namanya fasilitas rumah untuk keluarganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengumpamakan rezeki kita seperti burung. Yang namanya burung, coba lihat, tidak ada burung yang bangunnya kesiangan. Burung sebelum subuh, apalagi di perumahan, di samping perumahan saya banyak padi-padi sawah-sawah. Burung itu sebelum subuh itu sudah berterbangan. Tidak ada burung yang kesiangan. Mereka sudah siap sebelum adzan subuh untuk beraktivitas mencari nafkah. Maka kalau misalnya kaum muslimin sholat subuhnya masih kesiangan, atau kemudian setelah sholat subuh malah kemudian tidur kembali, maka sumber rezeki akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya burung tidak pernah berpikir nanti besok mau makan apa. Yang jelas burung besoknya ikhtiar keluar dari rumah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki pun nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya burung itu ada batas maksimal kerja. Pulang sore, tidak kemudian seperti kita pulang larut malam, lupa hak keluarga, lupa hak untuk menuntut ilmu, lupa hak untuk mengabdi kepada masjid, untuk mengabdi kepada agama, karena dihabiskan untuk dunia. Para sahabat yang mengedepankan akhirat bukan semakin miskin, tetapi justru para sahabat Nabi SAW semakin kaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betullah Nabi SAW memberikan jaminan doa, Allahumma barik li ummati fi quburiha. Ya Allah, berkahilah umatku ini yang bangun di waktu pagi dan yang bergerak di waktu pagi. Sangat disayangkan kalau kita ba'da subuh atau sebelum subuh masih tidur, bahkan kita bangunnya jam 6. Bagaimana rezeki mau sampai kepada kita, sementara kita sendiri yang justru malah menutup rezeki tersebut dengan cara kita tidak bergerak di awal pagi. Barakallahu fiikum.